Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolas Dharma Saputra Pratna. Ingin menjelaskan apa itu pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri individu sepanjang rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, pembuahan, hingga akhir hayat. Fokus utama dari psikologi perkembangan adalah memahami bagaimana dan mengapa individu berkembang, baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Perkembangan ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik dan lingkungan serta pengalaman yang dialami individu. Oke, di sini ada aspek-aspek utama psikologi perkembangan. 1. Perkembangan fisik, perubahan dalam tubuh, otak, kemampuan sensorik, dan keterampilan motorik. Dan kedua, ada perkembangan kognitif, perkembangan kemampuan berpikir, memori, pemecahan masalah, dan bahasa. Ketiga, di sini ada perkembangan emosional, perkembangan kemampuan untuk mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi. Keempat, perkembangan sosial, perkembangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, membentuk hubungan, dan memahami norma sosial. Dan kelima, terakhir, ada perkembangan moral, perkembangan pemahaman tentang benar dan salah, serta pembentukan nilai-nilai etika. Dan setelah ini ada teori-teori penting dalam psikologi perkembangan. Pertama, ada teori psikologi seksual. Sigmund Freud menekankan pada pengaruh pengalaman masa kanak-kanak terhadap kepribadian dewasa. Kedua, teori psikososial mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang dilalui individu masing-masing dengan konflik psikososial yang harus diatasi. Ketiga, ada teori kognitif menjelaskan bagaimana anak mengembangkan kemampuan berpikir. 4 tahap perkembangan kognitif. Keempat, ada teori pembelajaran sosial. Albert menekankan pentingnya observasi dan imitasi dalam pembelajaran dan perkembangan. Kelima, teori ekologis Urin menjelaskan perkembangan individu dalam konteks sistem lingkungan yang saling berinteraksi, mulai dari mikroskopis keluarga hingga makroskopis budaya. Dan di sini ada perkembangan bersifat holistik. Penjelasan perkembangan peserta didik mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang saling terkait. Perkembangan di satu area dapat mempengaruhi area lainnya. Contoh, kemampuan kognitif yang berkembang pesat dapat mendukung keterampilan sosial seperti pemecahan masalah dan interaksi kelompok. Dan di sini ada perkembangan bersifat progresif dan berurutan. Penjelasan perkembangan terjadi dalam tahapan yang teratur dan berurutan, meskipun kecepatannya bisa berbeda-beda pada setiap individu. Contoh, anak-anak biasanya belajar merangkak sebelum berjalan dan berbicara kata-kata tunggal sebelum membentuk kalimat lengkap. Dan di sini ada perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Penjelasannya, perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan genetik dan faktor lingkungan, pengasuhan, pendidikan, budaya. Contohnya, potensi intelektual seorang anak mungkin ditentukan secara genetik, tetapi stimulasi lingkungan seperti pendidikan berkualitas dapat mengoptimalkan potensi tersebut. Dan di sini ada perkembangan bersifat individual. Penjelasan, setiap peserta didik memiliki pola dan kecepatan perkembangan yang unik. Perbedaan individu ini diperlukan diakomodasi dalam proses pembelajaran. Contoh, beberapa anak mungkin lebih cepat menguasai keterampilan membaca, sementara yang lebih unggul dalam keterampilan motorik.
Dan selanjutnya ada perkembangan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Penjelasan lingkungan sosial dan budaya tempat peserta didik tumbuh memengaruhi cara mereka berpikir, berperilaku, dan belajar. Contoh, anak yang dibesarkan dalam budaya kolektif mungkin lebih mengutamakan kerjasama daripada kompetensi. Dan selanjutnya, perkembangan melibatkan proses belajar aktif. Penjelasan peserta didik belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungannya, termasuk eksplorasi, observasi, dan praktek. Contoh, anak-anak belajar konsep matematika dengan menggunakan benda-benda konkret seperti balok atau kelereng. Dan selanjutnya ada perkembangan memerlukan dukungan stimulasi penjelasan, dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar sangat penting untuk memfasilitasi perkembangan optimal. Contoh, pujian dan dorongan dari guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan di sini ada perkembangan bersifat dinamis dan fleksibel. Penjelasan perkembangan dapat dipengaruhi oleh pengalaman baru dan perubahan lingkungan, sehingga bersifat dinamis dan tidak kaku. Contoh, seorang anak yang pindah ke lingkungan baru mungkin mengalami percepatan perkembangan sosial karena interaksi dengan teman sebaya yang lebih beragam. Dan di sini ada perkembangan mencakup masa kritis dan sensitif. Penjelasan ada periode tertentu dalam perkembangan di mana individu lebih responsif terhadap stimulasi tertentu, seperti masa kritis untuk penguasaan bahasa. Contoh, anak-anak lebih muda mempelajari bahasa kedua sebelum usia 7 tahun. Dan di sini ada perkembangan menuntut keseimbangan antara tantangan dan dukungan. Penjelasan peserta didik membutuhkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi juga dukungan untuk mengatasi kesulitan. Contoh, guru memberikan tugas yang sedikit lebih sulit dari kemampuan siswa saat ini. Zona perkembangan proksimal sambil memberikan bimbingan.